Ya. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan menyanyi memuji Tuhan sambil prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang ibadah. Hitung jemaat 353 bait yang pertama. Marilah saudara-saudara, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, nas pembimbing kita di dalam ibadah ini diambil di dalam Surat Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19 yang menyatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah nas pembimbing bagi kita dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah bersama dengan Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kami. Walau kami tidak sempurna dalam hidup mengikut Tuhan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami hendak memuliakan nama Tuhan dalam satu pengakuan bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah sumber kekuatan hidup kami sekarang dan selamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali melandasi kehidupan iman kita di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kembali untuk persekutuan yang boleh kami hadirkan di kesempatan Minggu pagi ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan akan sabda-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan iman percaya kami. Ya Tuhan, biar kiranya dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami akan dapat memahami dan sekaligus juga diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, shalom. Ada sebuah kisah tentang kehidupan seorang yang bernama Henry Martin. Henry Martin ini adalah seorang pemuda asal Inggris yang begitu menikmati kehidupannya ketika ia berkuliah di sebuah universitas yang sangat ternama, yaitu di Cambridge. Dalam mengikuti kuliahnya, ia dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas dan selalu mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Bahkan seorang dosennya meramalkan bahwa kelak Henry Martin ini akan menjadi orang yang hebat di masa depannya. Tapi saudara-saudara, suatu hari ia menerima kabar bahwa ayahnya meninggal. Lalu kemudian ia menuliskan dalam catatan hariannya, ia tulis begini: saya mulai memikirkan tentang dunia yang tidak nampak kemana ayah saya telah pergi. Lalu bagaimana dengan saya? Disitulah saudara-saudara, Henry Martin lalu kemudian mulai bergumul dan kemudian mulai menekuni dalam proses membaca Alkitab yang selama ini ia anggap tidak penting. Karena selama ini ia menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang ia miliki sudah cukup untuk dirinya.
Tetapi ketika ayahnya meninggal, pikirannya kemudian terbuka. Kalau ayahku sudah meninggal, ia pergi ke dunia lain, ia tahu kemana ia pergi, lalu bagaimana dengan saya? Jadi karena itulah kemudian ia membaca firman Tuhan. Dan ketika ia membaca firman Tuhan, ia menggumulinya di dalam doa. Suatu ketika ia kemudian menemukan pencerahan. Sekarang dia nulis lagi hal yang baru dalam catatan hariannya. Ia tuliskan begini: ilmu pengetahuan itu tidak menyelamatkan. Hanya dalam Kristus ada keselamatan. Saudara-saudara, saat itulah kemudian Henry Martin mengalami perubahan dalam kehidupannya. Cara pandangnya terhadap ilmu pengetahuan yang ia miliki sekarang berubah. Ia kemudian meletakkan segala sesuatu dalam kepandaian dirinya. Tidak lagi didasarkan hanya untuk dirinya, tetapi sekarang ia meletakkan kepandaian akalnya itu di bawah kebenaran hikmat Tuhan. Bahkan kemudian Henry Martin mengambil keputusan, ia akan menjadi seorang pemberita Injil. Ia kemudian belajar ilmu baru, ya. Kalau tadinya ia belajar dalam bidang ekonomi, ia belajar dalam bidang hukum, lalu kemudian sekarang ia belajar bidang baru, yaitu ilmu bahasa. Dan ilmu bahasanya adalah sesuatu yang sangat langka, ya, yaitu bahasa India dan bahasa Iran. Karena ia bercita-cita suatu ketika aku akan jadi pemberita Injil ke sana. Dan betul kesampaian. Ya. Sampai di sana, kemudian ia berjumpa, ya, dengan orang-orang di India dan Iran, lalu kemudian berhasil. Ya, walaupun dengan susah payah, tidak dalam waktu yang cepat, tapi banyak orang yang kemudian merasakan berkat dari apa yang disampaikan oleh Henry Martin. Dan karena itu sampai sekarang gereja di Inggris selalu mengenang Henry Martin dengan nama Rasul Iran. Ya. Saudara-saudara, jika kita menyimak apa yang disampaikan melalui pengalaman iman daripada Henry Martin ini, sebenarnya menarik. Karena perjumpaannya dengan Kristus tidak serta-merta membuatnya berubah menjadi pribadi yang menolak ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak. Tetapi ia justru kemudian meyakini bahwa Kristus sebenarnya telah membantu manusia untuk kemudian menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Tetapi yang diingatkan adalah jangan sampai kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru kemudian dimanfaatkan sebagai alat bagi kepentingan manusia sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang kemudian menguasai kehidupan manusia, sehingga kemudian manusia tidak lagi punya kesadaran untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Henry Martin. Sehingga kemudian ia mengatakan sangatlah penting orang untuk mendapatkan pengetahuan. Sangatlah penting bagi manusia untuk mengembangkan teknologi. Tetapi jangan sampai lalu kemudian manusia melupakan bahwa ia membutuhkan hikmat Tuhan yang harus dimiliki untuk menuntun agar supaya manusia tidak menyalahgunakan kemampuan yang ia miliki. Agar manusia tidak kemudian menjadi pribadi yang sombong dan sok tahu. Tetapi ia harus menyerahkan segala sesuatu dalam tuntunan Allah. Kalau hal itu tidak dilakukan, Henry Martin mengatakan, manusia pasti akan mengalami bencana dan efeknya adalah sesuatu yang negatif. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Henry Martin ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui kitab Amsal yang kita baca tadi. Penulis kitab Amsal menasihatkan agar kita senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan. Karena dikatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan hikmat Tuhan, maka ia pasti akan mengalami kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupannya. Jadi ini boleh dikatakan menjadi panduan bagi kita ketika kita memperhatikan dan juga menikmati segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekitar kita.
Bahkan ada yang mengatakan sekarang eranya manusia ini adalah menuju pada proses digitalisasi. Kalau orang zaman dulu ya dikatakan zamannya orang jadul ya. Kalau kita simpan dokumen semua harus numpuk kertas ya. Begitu sampai tahun keberapa mulai bingung nyimpennya di mana. Lemarinya sudah nggak cukup, terpaksa beli lemari baru. Zaman sekarang sudah nggak musim begitu. Ya. Zaman modern sekarang dengan era digitalisasi, lalu kemudian dokumennya gampang, tinggal simpen saja di drive, ada namanya cloud, ada yang namanya yang lain ya. Simpen di sana, nggak akan hilang, nggak takut kita. Ya. Mau nyimpen foto, zaman dulu nyetak. Saya masih ingat dulu waktu di Pos Pelkes masih pakai yang roll-rollan itu ya. Setengah mati mau nyuci dulu. Zaman sekarang enak. Ya. Sekarang tinggal pakai HP, cetret. Langsung bilang, kirim pakai Bluetooth, langsung cetak, ngeprint. Nyimpen foto juga begitu. Zaman dulu susah pakai album. Sekarang albumnya sudah digital. Nyimpen di HP juga bisa, tinggal sek ya, segitu ya. Bisa lihat, gak takut hilang. Zaman sekarang sudah begitu maju. Bahkan sekarang yang muncul lagi pergumulan ketika kita menghadapi alat yang namanya HP. Orang sekarang mengatakan rasanya kok susah ya hidup tanpa HP. Benar ya? Bangun tidur ada HP. Mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, apalagi sekarang zamannya pakai online begini, semua pakai HP. Ya. Terus kemudian nanti mau tidur harus update status dulu, lihat-lihat ini ada apa ya. Cek jadwal untuk besok, semua pakai HP. Makanya orang katakan kok kayaknya susah hidup tanpa HP. Lalu sekarang ada nggak orang Kristen yang mengatakan kok rasanya susah hidup tanpa firman Tuhan? Ada nggak? Orang zaman sekarang kehidupannya adalah hidup yang sangat bergantung kepada teknologi, apalagi HP itu. Makanya kalau jujur pasti jawabnya lebih banyak mana waktunya baca Alkitab dengan membaca HP, isi dalam HP. Mesti orang mengatakan, oh pasti baca yang ada di HP. Semasa hidup kita gunakan waktu kita hanya untuk membaca HP. Tapi saudara-saudara tahu nggak, kalau orang meninggal, apa yang diletakkan dalam peti mati? Yang bingung pertama mau diletakkan itu apa? Alkitab. Makanya unik. Orang hidup cari HP, orang mati cari Alkitab. Jadi Alkitab baru penting jangan kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang keliru. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk hal-hal yang baik, membangun diri kita. Sehingga apa? Kita kemudian bisa senantiasa menggunakan hal itu untuk kepentingan yang baik demi nama Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mungkin bisa menjadi referensi kita. Di sana dikatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu ini dunia kita bebas. Ya.
Tapi hati-hati, ini kasusnya sama seperti kayak di Taman Eden dulu. Ya. Manusia pertama itu diberikan kebebasan, silakan petik, makan sebebas-bebasnya, free, gratis, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada satu yang gak boleh dilakukan, manusia malah tergoda. Sekarang sama, teknologinya banyak sekali, wah tergoda kita, kok pingin ya. Aku pingin juga punya seperti itu. Tapi hati-hati, firman Tuhan katakan, berhikmatlah dalam Tuhan. Gunakan dengan baik, dengan bijaksana. Karena apa? Belum tentu itu bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita. Belum tentu itu cocok bagi kita. Ya. Tapi kalau kita mau belajar sesuatu yang baik, Tuhan katakan silahkan. Kemarin kita baru pembinaan PHM, di sini kita pakai daring, pakai aplikasinya Zoom. Ya. Sekarang juga kalau katekisasi, ya kita upayakan untuk menghindari tatap muka. Kita sudah mulai sementara ini dalam situasi sekarang ini mulai menggunakan juga aplikasi untuk daring. Ya. Ya, kadang-kadang teknologi juga tidak sempurna. Ya. Narasumbernya menyampaikan sesuatu, tiba-tiba mungkin sana bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik ketika kita menggunakannya dalam hikmat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita membangun diri kita dalam hikmat Tuhan, dan kiranya hikmat Tuhan itu selalu menjadi dasar dalam kehidupan iman kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan untuk merespon firman dari Gita Bakti 62 bait pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan pada bagian akhirnya kita akan akhiri dengan doksologi. Kidung Jemaat 475. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kembali bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Kami bersyukur bahwa karya Tuhan senantiasa memberikan bermacam-macam berkat yang kami nikmati. Bahkan juga termasuk di dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tetapi ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengajar kami untuk dapat menggunakan kemajuan dan pengembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga di atas dasar kebenaran hikmat Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila ketika kami menggunakan teknologi yang ada di sekitar kami di dalam hal-hal yang sifatnya tidak membangun kemuliaan nama Tuhan. Waktu kami yang lebih banyak digunakan untuk memanfaatkan teknologi itu, tetapi kami tidak melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Waktu kami bersama dengan Tuhan semakin sempit. Kami seringkali lupa untuk berdoa. Kami seringkali lupa untuk membaca firman Tuhan. Kami seringkali lupa untuk kemudian membangun kehidupan persekutuan di dalam ibadah. Semua karena kami ingin menggapai kemajuan teknologi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya mulai saat ini, di atas dasar kebenaran firman Tuhan, kami akan membangun kehidupan iman kami lebih berkualitas. Ajarkan kami untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik. Bukan hanya untuk menyenangkan diri kami, tetapi yang lebih utama adalah kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami bangun ya Tuhan. Baik kami yang hadir di dalam ibadah tatap muka ini, maupun kami yang saat ini mengikuti ibadah di rumah-rumah. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, agar supaya kami tetap setia membangun persekutuan ibadah kami bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan iman kami kendor, tapi kiranya kuatkanlah iman kami ya Tuhan dalam pengharapan bahwa hanya kuasa Tuhan yang ingin kami andalkan dalam hidup kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit, mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan di dalam pekerjaan, mereka yang saat ini mengalami pergumulan di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga, mereka yang saat ini bergumul dalam masa depan anak-anak mereka, mereka yang saat ini bergumul di dalam kehidupan iman mereka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah kehidupan iman saudara-saudara kami ini, agar supaya mereka dapat melihat kuasa Tuhan Yesus yang besar akan selalu bekerja dalam kehidupan mereka. Tidak ada masalah yang besar ketika digumuli bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber jawaban atas segala masalah yang kami alami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dalam sukacita saudara kami yang pada saat ini, dalam sepekan ini ya Tuhan, menikmati pertambahan usia dalam kehidupan mereka, ataupun juga keluarga yang menikmati ulang tahun perkawinan. Allah Bapa di sorga, segala berkat-Mu sungguh indah dalam kehidupan mereka. Pertambahan usia maupun juga dalam penyertaan dalam kehidupan rumah tangga. Ya Tuhan, biarlah kiranya segala berkat itu mereka syukuri, sehingga mereka akan senantiasa terus memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa dan pengharapan dari setiap pribadi dan keluarga yang bersuka cita ini, agar supaya mereka juga terus menyerahkan segala sesuatu di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam ibadah ini, untuk persekutuan yang kami bangun di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia pada saat ini, termasuk juga kami yang berhimpun dalam persekutuan GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Tuhan, kami juga merasakan dampak daripada pandemi COVID-19. Tetapi ya Tuhan, kami belajar juga untuk tetap mengucap syukur dan tetap menjalani kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian kami dengan baik. Kuatkanlah ya Tuhan persekutuan kami ini, supaya tetap dapat menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa di sekitar kami
yang masih memiliki pergumulan, yang merindukan akan karya keselamatan akan Kristus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah persekutuan kami, dan berkatilah sehingga apa yang ada dalam kehidupan persekutuan kami ini tidak akan berkekurangan, tetapi kuasa Tuhan akan melipat gandakannya menjadi berkat-berkat yang luar biasa bagi kehidupan banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada saat ini di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga yang ada. Tuhan Yesus, dalam pekan yang baru ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya juga akan selalu beserta dengan kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk kemudian dapat berjumpa kembali dalam kehidupan persekutuan ini, dalam suasana sukacita, dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam segala berkat yang boleh kami bagikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Ya Tuhan, berikanlah hikmat di dalam kehidupan mereka, agar supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk dapat mengembangkan kehidupan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang hidup sejahtera, bangsa yang hidup damai. Dan kami percaya itu semua dapat terwujud jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga setiap upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk setiap usaha penyediaan vaksin maupun juga obat-obatan. Tuhan Yesus kiranya juga berkati semua upaya itu, sehingga boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mengatasi dampak daripada pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami sebagai presbiter yang bertugas, kami sebagai organis, pemandu pujian, petugas LCD, kameramen, dan kami semua yang ikut hadir dalam ibadah ini, Tuhan kiranya juga yang akan menyertai dan memberkati apapun yang kami lakukan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan membawa persembahan baginya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun.
dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, sumber berkat, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan di tengah kehidupan ini yang dinyatakan melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, berilah hidupmu untuk senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan, maka akan nyatalah rancangan indah yang disediakannya bagi hidup kita. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Mendengar dan tak patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus di dalam kuasa-Nya yang ajaib akan menyertai kehidupan kita semua dalam suka dan duka sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari terkasih dalam ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jemaat bisa meninggalkan ruang ibadah secara tertib, akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Selamat hari Minggu.